Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kesempatan hidup yang telah Allah berikan kepada kita, kekuatan dan nikmat iman Islam yang Allah hadiahkan untuk kita, yang dengan itu alhamdulillah dengan izin dan rahmat serta ridha Allah kita mampu melakukan aktivitas kita hingga saat sekarang ini. Semoga semua fasilitas yang Allah berikan membuat kita dari hari ke hari semakin taat ibadah kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kita kerjakan dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali bertemu, kemudian kita juga akan membahas permasalahan yang barangkali mungkin sangat baik untuk kita dengarkan secara bersama, dan ini menjadi ibrah atau pelajaran buat kita. Ya, materi yang akan kita kupas tuntas di kesempatan yang sangat berbahagia ini terkait dengan bagaimana sikap kita ketika mendengar suara kokok ayam. Kita tahu dan kita sering mengalami kondisi demikian, tapi kita tidak menyikapi hal itu dengan baik dan bijak, sebab kita tidak mengerti dan mungkin tidak paham apa yang harus kita lakukan terkait dengan mendengar suara kokok ayam, dan juga kita mungkin mendengar suara keledai. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita berkaca dan melihat pada Sahih Bukhari di nomor 3058, sekali lagi Sahih Bukhari di nomor 3058, ada sebuah hadis yang menarik untuk kita angkat dan kita bahas terkait dengan masalah kokok ayam dan suara keledai tersebut. Kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Ya, jadi Abi Hurairah ini menceritakan kepada kita, saudara kaum muslimin jamaah rahmati dan dimuliakan Allah. Apa ceritanya? Beliau menyampaikan bahwa satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada beliau, ya, memberikan wasiat kepada beliau melalui hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Idza sami'tum siyahad diyakati, ya, apabila kalian, kata hadis ini menyampaikan kabar kepada kita, mendengar suara kokok ayam. Ya, sekali lagi saya ulang, apabila kalian mendengar suara kokok ayam. Ya, di sini dikatakan suara kokok ayam. Fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Maka sesegera mungkin di saat kalian mendengar suara kokok ayam itu, bersegeralah kalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendengar ayam berkokok itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa apa saja yang harus kita baca? Ya, doa sesuai dengan keinginan kita di saat itu. Misalkan
kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka saat itu kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita meminta kebahagiaan kepada Allah, baik bahagia di dunia maupun nanti kita bahagia di akhirat. Ataukah mungkin kita ingin mendoakan kedua orang tua kita, maka kita katakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau mungkin kita juga ingin meminta perlindungan kepada Allah dari kezaliman pribadi kita yang menyebabkan datangnya dosa pada diri kita, maka kita bisa berdoa Rabbana zalamni anfusani wa illan taghfir lani wa tarhamni lanakunanni minal khasirin. Jadi doa yang kita minta tergantung keperluan yang kita butuhkan. Ya, doa-doa yang kita minta ketika mendengar ayam berkokok tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Ya, barangkali kita ingin meminta supaya diri kita yang suka menzolimi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menzolimi diri kita dengan dosa dan lain sebagainya, ya, agar Allah mengampuni kita, maka kita membaca doa Rabbana zalamni anfusani wa illan taghfir lani wa tarhamni lanakunanni minal khasirin. Itu doa yang memang harus kita baca ketika kita ingin mengampunkan diri kita dari kezaliman yang kita lakukan. Dan masih banyak doa-doa lagi yang kita bisa bacakan. Bisa juga menggunakan bahasa Indonesia di saat kita mendengarkan suara kokok ayam itu di tengah malam ataupun di sepertiga malam ataupun menjelang pagi, yang pokoknya yang jelasnya kita mendengar suara ayam berkokok. Kemudian di sini dijelaskan wa idza sami'tum nahiqal himar. Apabila kalian mendengar suara, tapi suara ini bukan suara kokok ayam, ya, suara himar, keledai, ya, suara himar atau keledai. Maka di sini disarankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fata'awwadhu billahi minasyaitani fa innahu ra'a syaitanan. Maka hendaknya kita sesegera mungkin mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Di sini digambarkan ra'a syaitanan, karena saat itu keledai melihat syaitan. Jadi kita berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang sedang dilihat oleh keledai tersebut. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari hadis dalam Bukhari ini, hadis ke 3058 terkait suara kokok ayam dan suara keledai, itu dapat kita simpulkan bahwasanya kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah sebagai seorang muslim dengan doa yang baik-baik ketika kita mendengarkan suara kokok ayam. Kemudian yang kedua, anjuran yang kedua, jika kita mendengar suara keledai, maka dianjurkan untuk bertawud, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa demikian? Karena keledai itu pada saat dia mengeluarkan suara yang kita dengarkan, di saat itu pula dia melihat syaitan. Begitupun dengan suara kokok ayam. Ketika keluar kokok ayam itu, maka kita berdoa yang baik-baik. Kenapa harus demikian? Karena di saat itu ayam sedang melihat malaikat. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah membahas terkait dengan masalah-masalah yang mungkin barangkali kita lupakan atau kita lalaikan, ya, terkait dengan ketika kita mendengar ayam berkokok dan kita mendengar suara keledai. Ya, semoga dengan pembelajaran ini membuat kita faham, membuat kita mengerti, dan kita pun bisa
mengaplikasikan ilmu yang kita miliki, yang kita dapati, untuk sesegera mungkin merubah pola kehidupan kita dengan melakukan banyak doa di saat kita mendengar suara ayam berkokok, dan kita pun mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di saat kita mendengar suara keledai. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan terus bersama kami di vlog Yayasan Baitul Quran Al-Srui dalam pembinaan anak yatim duafa dan mualaf. Maka demi kelancaran dan kuatnya channel ini, kami berharap subscribe, like, and share dari saudara kaum muslimin muslimat semuanya bisa terus berkembang, sehingga dakwah-dakwah yang kami sajikan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, dan kita pun tentunya akan mendapatkan manfaat tersebut dari apa yang sudah kita buat ketika itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Semoga Allah meridhai dan merahmati kita. Jazakumullahu khairan jaza kepada yang sudah like and share serta subscribe. Semoga memberikan kepuasan kepada antum semua terkait video-video yang kami sajikan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam sajian video ini mungkin ada kekurangan. Kami sebagai manusia biasa yang hilaf, mohon dimaafkan segala kehilafan kami. Demikian, jazakumullahu khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.